Definisi nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi atau dysmenorrhea adalah keadaan yang dimana nyeri ataupun kram terjadi di perut bagian bawah. Keadaan ini muncul ketika sebelum menstruasi ataupun pada saat menstruasi. Pada sebagian orang, nyeri menstruasi atau dysmenorrhea terjadi hanya bersifat ringan, namun pada sebagian yang lainnya, nyeri menstruasi atau dysmenorrhea ini bersifat berlebihan dan terkadang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Penyebab nyeri haid atau dysmenorrhea yang dialami wanita saat menstruasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kontraksi otot pada rahim. Saat menstruasi, dinding rahim akan meluru dan berkontraksi lebih kencang untuk mengeluarkan sel telur yang tidak dibuahi. Keluarnya sel telur dan jaringan dinding rahim inilah yang ditampak menyerupai darah haid. Kontraksi ini dapat menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim sehingga memutus suplai darah dan oksigen ke rahim. Kondisi tersebut menyebabkan jaringan rahim melepaskan bahan kimia yang menimbulkan rasa nyeri seperti prostaglandin. Prostaglandin dapat membuat otot rahim berkontraksi semakin kencang sehingga menimbulkan rasa nyeri haid. Zat ini juga dapat menimbulkan beberapa keluhan lain saat haid seperti mual, mules, lemas, dan sakit kepala. Setelah menstruasi selesai, jumlah prostaglandin akan berkurang sehingga nyeri haid dan gejala lainnya pun bisa mereda dengan sendirinya. Penyebab kedua dari nyeri haid atau menstruasi yaitu sesuai kondisi atau penyakit tertentu yang dialami. Nyeri haid atau dysmenorrhea terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer adalah rasa nyeri yang umumnya dialami wanita terutama di masa awal menstruasi. Sementara itu, dysmenorrhea sekunder merupakan rasa nyeri yang disebabkan oleh beberapa penyakit atau kondisi seperti endometriosis, radang panggul, adenomyosis, fibroid atau miom, yaitu tumor di dinding rahim yang tidak bersifat kanker, serta efek samping penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim. Selain itu, nyeri haid juga biasanya disebabkan oleh penyakit lain seperti masalah pada kandung kemih atau saluran indung telur, serta penyempitan leher rahim. Nyeri haid akibat dysmenorrhea sekunder biasanya terjadi lebih awal dari nyeri haid biasanya dan berlangsung lebih lama. Nyeri haid dysmenorrhea sekunder umumnya juga dapat disertai gejala lain seperti menstruasi tidak teratur, keputihan yang kental dan berbau, perdarahan di antara masa menstruasi, serta nyeri saat melakukan hubungan seksual. Adapun tanda dan gejala dysmenorrhea sekunder ada 8. Yang pertama, usia lebih tua, yang dimana dysmenorrhea ini jarang terjadi sebelum berusia 25 tahun. Yang kedua, cenderung timbul setelah 2 tahun siklus haid teratur. Ketiga, nyeri terasa terus-menerus dan tumpul. Keempat, nyeri timbul saat haid dan meningkat bersamaan dengan keluarnya darah. Kelima, berhubungan dengan kelainan pelvik. Keenam, tidak berhubungan dengan adanya ovulasi. Ketujuh, sering memerlukan tindakan operator. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah terdapat kelainan pelvik. Selanjutnya, tanda dan gejala nyeri menstruasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Nah, adapun tanda dan gejala dysmenorrhea primer, yang pertama, usia lebih muda, maksimal usia 15-25 tahun. Yang kedua, timbul setelah terjadinya siklus haid yang teratur. Yang ketiga, sering terjadi pada nulipara. Yang keempat, nyeri sering terasa sebagai kejang uterus. Yang kelima, nyeri timbul mendahului haid dan akan semakin meningkat pada hari kedua haid. Keenam, tidak dijumpai keadaan patologi pelvik. Yang ketujuh, hanya terjadi pada siklus haid yang ovulatorik. Yang kedelapan, sering memberikan respon terhadap pengobatan medikamentosa. Yang kesembilan, pemeriksaan pelvik normal. Kesepuluh, sering disertai dengan mual, muntah, diare, kelelahan, dan nyeri pada kepala. Menurut
Provarawati dan Misaro 2010 ada beberapa cara penanganan dysmenorrhea. Yang pertama, kompres perut bagian bawah yang nyeri atau kram dengan botol atau handuk panas sambil duduk atau berbaring. Yang kedua, minum obat pereda nyeri yang dapat membantu mengurangi gejala nyeri akibat menstruasi seperti aspirin atau ibuprofen yang dapat bekerja sebagai antiprostaglandin yang dapat meredakan nyeri. Yang ketiga, kurangi konsumsi minuman yang berkafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda yang dapat langsung berpengaruh pada sistem saraf dan memperparah gejala PMS. Yang empat, olahraga teratur dan memperbanyak aktivitas fisik yang dapat membantu mengatasi gejala pramenstrual dan keluhan ketika menstruasi datang. Yang terakhir, gerakan relaksasi yoga tertentu yang dapat mengurangi nyeri ketika menstruasi. Salah satunya adalah pose anak. Nah, selanjutnya adalah komplikasi yang akan terjadi pada nyeri haid atau yang disebut dengan dysmenorrhea. Gejala yang akan timbul pada saat nyeri haid yang pertama itu mual dan muntah, letih dan lesu, kemudian merasa depresi, pusing, bahkan bisa pingsan. Dan jika tidak ditangani akan menyebabkan infertilitas dan gangguan fungsi seksual dan penurunan kualitas hidup. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan nyeri menstruasi atau dysmenorrhea, di mana pencegahan nyeri menstruasi atau dysmenorrhea ini meliputi penata laksanaan farmakologi serta non-farmakologi. Yang pertama yaitu terapi farmakologi. Nah, upaya penanganan dari terapi farmakologi ini meliputi pemberian obat analgetik, tujuannya yaitu untuk meredakan nyeri, serta pemberian obat-obatan paten lainnya yang banyak dipasarkan. Kemudian yaitu terapi hormonal. Nah, adapun tujuan dari terapi hormonal ini adalah untuk menekan ovulasi. Sifatnya itu hanya bersifat sementara, hanya untuk membuktikan apakah benar gangguan yang dialami itu merupakan benar-benar gangguan nyeri menstruasi atau dysmenorrhea. Nah, tujuan ini bisa dicapai dengan memberikan salah satu jenis pil kombinasi kontrasepsi. Nah, yang kedua yaitu terapi non-farmakologi, di mana terapi non-farmakologi ini merupakan salah satu alternatif komplementer yang dapat digunakan untuk menangani nyeri menstruasi atau dysmenorrhea tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, tujuan dari terapi non-farmakologi itu sendiri yaitu untuk meminimalisir zat-zat kimia yang terdapat dalam obat. Nah, selanjutnya yaitu upaya penanganan terapi non-farmakologi. Dia itu meliputi yang pertama dengan cara penggunaan air hangat atau air dingin, di mana di sini dikompreskan ke bagian yang nyeri. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara penjelasan dan nasihat, yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada klien atau kepada pasien. Yang ketiga yaitu dengan cara penggunaan obat herbal, di mana penggunaan obat herbal di sini paling banyak diminati oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena selain harga yang murah juga mudah didapatkan. Nah, yang terakhir yaitu teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini hampir sama dengan penggunaan obat herbal. Mengapa demikian? Selain harga yang murah juga bisa dilakukan kapan dan dimanapun. Contohnya yaitu seperti yoga, mendengarkan musik, serta hipnoterapi.